Baik, langsung saja perkenalkan, nama lengkap saya Beatus Bonifacius Laba. Saya kuliah di STPM Santa Ursula ND, program studi ilmu pemerintahan semester 4. Video kali ini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah manajemen konflik. Di sini diminta untuk menganalisis konflik yang terjadi di Poso dengan menggunakan alat bantu konflik. Di sini saya menggunakan analisis konflik berdasarkan alat bantu segitiga SPK, di mana pengertiannya yaitu analisis ini didasarkan pada prinsip konflik bahwa konflik memiliki 3 komponen utama, yaitu sikap, perilaku, konteks atau situasi. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi sehingga pada akhirnya terjadinya suatu konflik atau masalah. Nah, di sini di mana konflik Poso pada dasarnya disebabkan oleh bentrokan para kaum muda Muslim dan Kristen. Dari sikap dan perilaku kaum muda Muslim dan kaum muda Kristen ini, sehingga kerusuhan di Poso akan terbawa menjadi kerusuhan bernuansa agama. Ini juga disebabkan oleh beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Dengan jatuhnya Orde Baru ini sehingga konflik di Poso sangat menjadi berat, yaitu dalam konteks atau situasi persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua berlangsung pada bulan April 2000, dan yang besar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah 2 tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim dan berlangsung sampai bulan Juli 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintuwulemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Pada lanjut kepada tanggal 20 Desember 2001, deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat,
kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Nah, di sini ketika saya mengulas ada beberapa masalah atau konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah itu, di sini saya mengulangi lagi ke awal, yaitu dengan menggunakan alat bantu analisis konflik, yaitu perilaku. Nah, dalam perilaku, masalah yang terjadi di Poso ini disebabkan oleh 3 komponen. Yang pertama, kaum muda, perilaku kaum muda, dan yang kedua, perilaku para pendatang yang transmigran dari Jawa ke Poso, dan yang ketiga, perilaku warga Poso itu sendiri. Sehingga pada akhirnya karena terjadi beberapa hal seperti berkaitan dengan agama, sehingga pada akhirnya terjadilah suatu kerusuhan atau konflik yang terjadi di Poso, seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi. Itu saja jawaban yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya kembalikan. Terima kasih.